jelaskan. Ini untuk usia. Ayo, saudara, ini saya berbincang-bincang dengan salah satu pemandu wisatanya dari wisata Kesultanan Karaton Kanoman ini dengan Pak siapa Pak? Elang Harja. Pak Elang Harja. Nah, bagaimana Pak Elang Harja akan menceritakan kita tadi di Kota Pasuk. Oke, saudara pemirsa, tentunya pada saat ini kami dengan protokol yang sangat ketat. Kita pernah masuk ke ruangan ini. Ini ruangan apa Pak? Ini ruang pusat kesultanan. Ruang pusat kesultanan ya. Oke, ruang pusat kesultanan. Nah, saudara lihat ini betapa besarnya dan megahnya model ruang kesultanannya. Jadi ini bangunan ini masih belum berubah Pak. Jadi bangunan ini dulu lantai merah diganti menjadi marmer. Marmer. Oh, jadi memang ini saudara aslinya memang dari lantai merah. Ini adalah bentuk renovasinya sudah kita ganti marmer. Kita lihat lagi ya di sini. Iya, ini apa Pak? Nah, ini dari sini apa ini? Peninggalan Pajajaran namanya. Peninggalan Pajajaran. Tolong berikan ke sini. Iya, peninggalan. Ini tempat tidur kali ya Pak ya? Istirahat maksudnya. Nah, ini gimana Pak? Ini apa ya? Dari sini ada kolam untuk pendingin ruangan, untuk air conditioner. Air conditioner. Jadi memang teknologi zaman dahulu itu ternyata memang sudah ada untuk pendingin ruangan. Mereka keren sama sekali ya pemirsa ya. Jadi ini pendingin ruangannya sedemikian rupa supaya ruangan di sini tetap adem dan enaknya seperti ini. Dan ada batu karang. Ini ciri khas Cirebon, batu karang dan Megamendung sebagai simbol batik Cirebon itu. Ya, di sini lihat pemirsa batu karang. Iya. Batu karang itu lambang bahwa manusia harus punya fondasi yang kuat, harus disiplin, kerja keras, dan Megamendungnya bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya untuk masa depannya. Ini masih model-model dahulu kala ya. Jadi bentuk ini di dalamnya ada apa ya Pak? Ada lorong-lorong. Oh, ada lorong-lorong. Tapi kali ini kita nggak perlu masuk lorong-lorongnya, saudara. Kita ketahui. Dan ini namanya apa tadi namanya Pak? Namanya Mande Mastaka. Mande Mastaka. Fungsinya Pak gimana Pak? Mande itu tempat Mastaka, kepala dari tempatnya raja. Oh, tempat raja. Berarti dulu tuh bisa rajanya duduk di sini ya Pak? Gimana? Iya, pakai kursi. Pakai kursi. Oh, kursinya Kursi warisan dari Prabu Siliwangi. Warisan. Jadi dapat saudara bayangkan kayak di dalam filmnya. Ya, bagian di sini saya mau lihat sini, boleh nggak nih? Boleh. Oke, hanya sampai di sini saja. Sebentar. Ya. Ya, ini saudara lihat begini ya. Oh ya, ini lorong-lorong. Kalau lorong-lorong ini hanya berputar saat aja Pak ya. Memasuki tahta kerajaan. Oh ya, ini lorong ini sudah masuk kota kerajaannya, sama seperti ini ya Pak ya. Wah, ini sangat kita dibalikkan ke zaman hanya John. Jadi kursi-kursi ini hanya kursi biasanya ya Pak ya. Kursi untuk tambahan dulu lesehan. Bahwa sultan di atas, para menteri duduk di bawah. Ya, sekarang kita boleh duduk Pak. Boleh. Ya, sekarang gini. Saya akan duduk sama Bapak. Saudara, jadi Sultan dapat duduk mengadakan konferensi pers mungkin. Jadi untuk melaksanakan tugasnya mereka meeting di sini ya, atau di sini. Jadi ruangannya cukup besar Pak ya. Untuk memimpin rakyat Cirebon khususnya di sini. Oh, untuk memimpin rakyat Cirebon. Sebelum ada NKRI. Ya. Maju ya sini yuk. Ini yang datang. Ini lebih datang sama Bapak ini. Untuk saya ulangi sedikit Pak. Untuk di keraton ini sendiri berdirinya pada tahun berapa Pak? Bahwa Kesultanan berawal dari Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, dilanjutkan oleh putra mahkotanya
Prabu Walang Sungsang dan dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 yang nikah dengan putri Cina, Putri Ong Tin itu. Akhirnya pada generasi yang ke-6 dilanjutkan dengan berbentuk kelembagaan Kesultanan Keraton Kanoman. Itu berawal dari Kerajaan Pajajaran. Berarti Awal Hindu-Buddha. Awal Hindu-Buddha ya? Ada Islam itu berawal dari. Untuk raja terakhir di sini siapa Pak? Sultan Keturunan Kanoman terakhir ya berarti ya? yang ke-12 saat ini. Sultan Kanoman ke-12. Jadi emang bentuk-bentuk kerajaan raja di Indonesia banyak, di Nusantaranya banyak ya? Ya. Oke, terima kasih. Ini tadi keseluruhan tempat inilah tempat raja berarti ya? Tempat raja untuk memimpin rakyat Cirebon, untuk memimpin 4 agama yang ada di sini. Jadi, habis ini ada, udah nggak ada tempat lain lagi? ada di 0 km Cirebon, di belakang bangunan ini. Bangunannya ya. Asal Cirebon. Sama-sama. Untuk agenda di tempat ini aja sejauh ini sebelum pandemi, sebelum lah kenapa di sini kegiatan apa aja Pak? Jadi di kegiatan ritual pun dibatasi, dulu melibatkan orang banyak dikurangi karena sesuai dengan aturan kesehatan, protokol kesehatan itu ya taat untuk aturan pemerintah dijalani, tapi upacara tetap berjalan walaupun sekupnya sedikit. Ya. Jadi upacara yang dijalankan itu upacara apa aja maksudnya? Upacara memperingati Maulid Nabi. Oh iya. Memperingati satu suro. Dilaksanakan tetap, tapi dengan skala kecil. Iya benar-benar. Untuk pembimbingan ataupun pembinaan dari pemerintah itu biasanya apa aja tuh Pak? Jadi setelah masa COVID ini pemerintah memantau untuk masalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak ya tidak dibolehkan oleh pengawasan pemerintah tersebut. Kedua, sebelum pemerintah mengawasi pun sudah sadar diri, harus sadar untuk kesehatan, untuk masalah penanganan COVID ini dengan teknis mengurangi skala besar menjadi skala kecil. Untuk sebelumnya memang ataupun dan sekarang kita lihat depan kan memang kata apa ya, tapi kan kayaknya agak kumuh dan sepi kayak gitu. Memang orang ini memang nggak pernah mengunjungi ataupun bagaimana Pak? Jadi di sini itu secara oksigen sangat besar karena banyak pohon besar. Dengan banyaknya pohon besar pun akhirnya berdampak terhadap sampah daun ini. Sampah daun ini walaupun orang tidak memandang oksigennya, harusnya memandang oksigennya lebih bagus itu ya, lebih kental. Tapi pengunjung itu bukan masalah hal ini, dibatasi dengan pasar itu, akses jalannya itu agak susah. Mungkin karena baik Pak. Nah, secara ini tersendiri artinya, padahal ini sendiri itu membuka tempat wisata gratis lah kan ke masyarakat sekitar gitu ya. Tapi kayaknya orang kayaknya kurang mungkin apa gitu Pak ya. Ya itu kendalanya akses jalannya. Akses jalannya iya. Dari pasar itu. Oke. Nah, Bapak kan penjaga nih Pak. Nah, biasanya satu bulan itu berapa pengunjung yang datang? Ya sangat banyak, hampir 500-an ya. Ya berarti minggu 500-an ya. Khusus seminggu pas bulan? Ya seminggu. Seminggu ada 500-an ya. Iya. Kunjungan. Oke. Sebenarnya lumayan juga ya. Ya di sini itu pengunjung bukan wisata saja, pengunjung religi. Oh ya, kebanyakan harusnya begitu Pak. Yang ala barokah itu biasanya. Menurut keyakinan masing-masing. Oke, ya terima kasih. Kita berbincang-bincang lagi ya selanjutnya kalau ada tempat selanjutnya. Kita memang mau mengunjungi Pak